yang ingin menghapus ratusan ayat di dalam Al-Quran adalah orang yang besar, dididik dari kecil sampai tumbuh dewasa, bahkan pernah merasakan pesantren, murtad keluar dari Islam. Namanya sekarang si tai ini sudah lari ke Amerika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi Ramdana syahrus syam bil barakati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, kami muliakan pemerintah desa dalam hal ini hadir bersama-sama dengan kita telah memberikan sepatah dua kata nasihat bagi kita. Bapak Kepala Desa Lubuk Bendahara, yaitu Bapak Rinaldi, telah memberikan sepatah dua patah nasihat kepada kita semua untuk menyambut tablik akbar pada malam hari ini. Kemudian yang kami muliakan para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, imam rawatib, Badan Kemakmuran Masjid Raya Lubuk Bendahara Provinsi Riau, dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. 4 tahun yang silam saya dan keluarga pernah memberikan ceramah tausiah di Masjid Raya ini, Pak Kades. Dan alhamdulillah dalam jarak waktu, rentang waktu yang begitu jauh, Allah Subhanahu wa taala masih memperpanjang usia umur kita. Dalam tempo 4 tahun kita diperjumpakan kembali, kita bersua kembali setelah masuknya bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kita semua tahu Ramadan 2 tahun sebelumnya 1441 Hijriah, 1442 Hijriah, kita tidak bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Hampir 10 tahun umat Islam ini menghadapi tantangan dan perjuangan hidup, iman dan takwa yang tidak main-main. Hampir 10 tahun sejak umat Islam banyak menghadapi tantangan dan perjuangan hidup. Bahkan semua para ulama-ulama yang ada dalam barisan untuk memperjuangkan Islam difitnah, dihina, dicaci maki, bahkan ada yang dipenjarakan. Lebih parah daripada itu, ada juga yang sampai meninggal dunia. Ini semua adalah pukulan, ini semua adalah ujian yang Allah berikan kepada umat Islam.
Sekeras apapun ujian yang Allah berikan, tantangan apapun, lama atau cepat, insya Allah satu waktu dunia ini akan berubah. Alhamdulillah, perubahan itu sudah terlihat. Tahun 1443 Hijriah atau Ramadan pada tahun 2022 tampak jelas perjuangan umat Islam sudah menunjukkan tanda-tanda kemenangan. Amin ya Allah ya Rabbal. Tanda-tanda perjuangan umat Islam sudah mulai nampak. Kalau antum, saya dan seluruh umat Islam sudah tidak mampu, maka tidak ada kekuatan yang lain yang akan memampukan kita. Saya sering mengatakan, kalau ibu bapak sering nonton film Popeye the Sailor Man, film kartun Popeye the Sailor Man, Popeye seorang pelaut. Kita melihat Popeye berhadapan dengan lawannya bernama Brutus. Lawan daripada Popeye adalah Brutus. Demi mendapatkan seorang wanita bernama Olive, maka mereka harus berkelahi. Popeye orangnya kecil dan tidak punya kekuatan kemampuan apapun secara fisikal. Artinya secara materi Popeye tidak mampu, secara fisik dia tidak mampu. Tetapi ketika dia meminum sayur bayam, maka Popeye menjadi kuat dan mengalahkan Brutus. Makna yang tersirat dari film kartun ini menunjukkan apabila umat Islam sudah tidak mampu berjuang atas agama dan kemaslahatan hidupnya, jangan pernah lupa ada satu kekuatan yang sangat dahsyat. Fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak jadi, maka jadilah. Jika Allah sudah berkeinginan, mempunyai rencana, dengan segala macam kemampuan analisa logika kita tidak mampu menjebak pemikiran kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus bersyukur. Sekalipun ulama-ulama sudah dipenjarakan, sekalipun ulama-ulama sudah difitnah, dihina, Allah Subhanahu wa ta'ala tak pernah tidur. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, Allah selalu mengawasi setiap perjalanan kehidupan umat manusia, baik yang beriman, baik yang tidak beriman, kafir kepada Allah. Allah selalu menyeleksi. Makana lillahi ayat tagiza min waladin subhana isar koda amran fa'inama yaqululahu kun fayakun. Yang melakukan kebaikan akan mendapat kebaikan, yang melakukan kebenaran akan memetik kebenaran. Apa yang kita lakukan, itu yang akan kita petik. Beberapa hari yang lalu, sebelum memasuki Ramadan, kita dikejutkan dengan berbagai macam fitnah, baik terkait dengan pelaksanaan suara azan di dalam momentum Isra wal Mi'raj. Yang kedua adalah persoalan tentang Kitabullah Al-Quranul Karim. Ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, ada yang mengatakan 300 ayat Al-Quran harus dihapuskan, harus dihilangkan. Dan yang ketiga, terjadi sebuah pergulatan, terjadi insiden yang sangat keras ketika terjadi aksi Badan Eksekutif Mahasiswa
seluruh Indonesia, di pusat kota Jakarta terjadi penganiayaan, terjadi pemukulan, terjadi penelanjangan kepada seseorang aktivis media sosial. Ingat kita dengan kalimatullah, ma'asaba min musibatin illa bi'idnillah, wa ma yu'min billahi yahdi qalbu, wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada musibah menimpa kepada seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah memberikan pengetahuan ke dalam hatinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wallahu bikulli syai'in alim. Ibu bapak, saudara-saudaraku, mau tahu siapa pembuat onar, siapa pembuat kegaduhan, siapa pembuat kejahatan, siapa pembuat keributan di negara kita ini? Mau tahu? Jangan bicara individu, jangan bicara kasta, jangan bicara ras, jangan bicara suku. Manusia yang konon katanya beragama Islam. Perhatikan baik-baik. Yang kedua, yang ingin menghapus ratusan ayat di dalam Al-Quran adalah orang yang besar, dididik dari kecil sampai tumbuh dewasa, bahkan pernah merasakan pesantren, murtad keluar dari Islam. Namanya sekarang si tai ini sudah lari ke Amerika. Begitulah watak orang dari muslim jadi kafir. Ibu bapak, saudara-saudaraku, makanya selemah apapun keimanan kita, susah apapun, miskin bagaimanapun, sekali engkau mengucapkan syahadat sampai masuk ke dalam liang kubur, antum tetap muslim. Kita sering dengar ucapan khotib, ya ayyuhalladzina amanut taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hidup dan mati kita untuk Islam. Jangan sampai kita mati dalam keadaan kafir. Dari kecil dididik dalam Islam sampai besar murtad keluar dari dalam Islam. Ini merupakan sebuah conclusion. Ini adalah kesimpulan. Ternyata dosa yang melanda Indonesia ini, yang memperburuk citra Islam, yang merusak perjalanan kaum mukmin ke depan, bahkan yang memerosotkan keimanan kaum mukmin. Bukunya Muhammad Abduh, Al-Islamu Mahjubun bil Muslimin. Orang Islam dirusak oleh orang Islam sendiri. Islam dihancurkan oleh orang Islam sendiri. Agamanya apa? Oh, bukan Kristen ya, bukan Hindu, bukan Buddha, Islam. Ini asal agamanya adalah Islam. Baru yang terakhir yang dianiaya, yang dipukul, bahkan ditelanjangi, sehingga tuntutan mahasiswa untuk meneriaki kepada pemerintah supaya bahan bakar minyak turun, minyak goreng turun, sembako turun. Bukan itu yang turun, celana dalam yang turun. Itu agamanya apa itu? Agamanya apa? Oh, Islam ya. Berarti dosa munafik lebih bahaya daripada dosa kafir. Saya dulu adalah orang yang tidak beriman Islam. Satu keluarga, saya, istri dan 3 orang anak. Kami sekeluarga mengucapkan 2 kalimat syahadat karena kami tahu ajaran Islam itu sumbernya adalah, misi dan visinya adalah hudal linas, bersifat universal bagi seluruh umat manusia.
Syahrul Ramadana lazi unsila fihil Qur'an hudalin nasi wa bainati minal huda wal furqan. Makanya perhatikan setiap kali kita tarawih, di ujung daripada surat witir itu imam mengingatkan tentang eksistensi, tentang persoalan, tentang problematika antara tujuan hidup kafir dan tujuan hidup seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun, qad aflahal man tazakka wa syakara rasma rabbih fasalla bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hasalafi suhufil ula suhufi Ibrahim mawah Musa. Ketika kita bicara tentang kitab suci Al-Quran, kita bicara tentang Syahrul Ramadana, kita bicara tentang keberkahan di bulan Ramadan, tentu tujuan kita melaksanakan saum tidak ada lain kecuali tatakun, bertakwa. Bagaimana cara bertakwa? Menghormati diturunkannya kitab suci Al-Quranul Karim. Ramadan pertama Allah turunkan su'ub Ibrahim. Perhatikan baik. Ramadan pertama Allah turunkan su'ub Ibrahim. Ramadan malam ke-6 600 tahun setelah Taurat, setelah Zabur, setelah su'ub Ibrahim diturunkan malam pertama, malam ke-6 Ramadan Allah Subhanahu wa taala turunkan lembar Taurat di Bukit Tursina. Perhatikan baik-baik. Karena di situ melibatkan Musa dan Ibrahim. Dijelaskan ayat itu apa maksudnya terkait dengan peristiwa Ramadan. Karena semua nabi yang diutus Allah menerima surat, menerima perintah, menerima kitabullah, Al-Quran, kalamullahi selalu pada bulan Ramadan. Coba perhatikan di Al-Baqarah itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba titik allallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Allallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana orang-orang sebelum kamu mereka bertakwa, agar kamu juga bertakwa. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itulah Allah turunkan semua risalah kitab para nabi. Ramadan yang pertama su'ub Ibrahim. Ramadan yang ke-6 Allah berikan turunkan Taurat Musa 600 tahun. Setelah Taurat Musa diturunkan, Allah Subhanahu wa taala turunkan lembar kitab Zabur 500 tahun pada malam ke-12 Ramadan. Perhatikan silsilah kitab-kitab para nabi. Su'ub, Taurat, Zabur. Malam ke-12. Ini masih berkaitan dengan nuzulul Quran. Karena baru 19 Ramadan. Dari kitabullah diturunkannya su'ub Ibrahim, Taurat Musa, Zabur Daud, barulah 1200 tahun kemudian malam ke-18 Ramadan Allah Subhanahu wa taala turunkan the gospel, Injil Isa alaihissalam 1200 tahun setelah Zabur Daud. Setelah kitab Zabur Daud, atau bagi orang Yahudi Mizmor, atau bagi orang Kristen kitab Mazmur, nyanyian puji-pujian Daud. Kalau kita umat Islam menyebutnya kitab Zabur. Setelah Zabur diturunkan, Allah Subhanahu wa taala sempurnakan kitab-kitab ini, taruh di dalam kesimpulan Al-Quran, namanya Al-Furqan.
620 tahun setelah Injil, malam yang terakhir, malam Baro'ah, malam Lailatul Qadar, malam lebih baik daripada 1000 bulan. Itu yang kita kejar di bulan Ramadan. Tapi nggak usah dikejar. Allah akan datang kepada orang-orang yang ikhlas. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin talil Quran wa hafidil lisanu mut'imul ji'ani wa su'imina fi syahri Ramadan. Kata Nabi SAW, ada 4 orang yang dirindukan oleh surga. Yang dirindukan oleh surga, nggak usah cari surga itu, nggak usah cari Lailatul Qadar. Allah lebih tahu kepada siapa yang dia berikan malam Lailatul Qadar. Allah lebih tahu. Kita hanya bertindak, kita hanya berpuasa, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, kita memberikan orang miskin makanan, wasu'imina fi syahri Ramadan. Dan yang keempat, kita berpuasa di bulan Ramadan. Apa keunggulan, apa keberuntungan orang puasa di bulan Ramadan? Ada 4 manusia, 3 manusia yang beruntung di bulan Ramadan. Yang pertama, mukmin yang berpuasa itu mendapat keberkahan dari Allah. Yang kedua, anak-anak yang dilahirkan di bulan suci Ramadan, entah dia anaknya orang kafir, entah dia anaknya orang mukmin, setiap bayi-bayi yang dilahirkan di bulan Ramadan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, orang-orang kafir yang mendapat petunjuk hidayah memeluk agama Islam di bulan Ramadan. Saya dan keluarga, alhamdulillahirabbil alamin, 11 Oktober tahun 2006 atau bertepatan dengan 18 Ramadan 1427 Hijriah, kami mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dulunya suami istri Kristen, anak-anak juga Kristen. Dulunya tidak beriman, kafir di hadapan Allah. Allah berikan petunjuk di bulan suci Ramadan. Sudah berapa tahun? Alhamdulillah, sudah 16 tahun. Enggak pernah berubah watak dan karakter kami berdakwah, enggak pernah berubah. Yang suka berubah itu lidah ular, lidah bercabang. Iya, awas. Dari bicara pagi, siang sudah berubah. Dari bicara siang, sore sudah berubah. Dari bicara sore, malam sudah berubah. Pembohong. Ini yang terjadi, ini yang negara rusak. Mahasiswa sampai tadi tanggal 21 masih demo di Jakarta. Kenapa? Kenapa? Karena ada istilah orang Melayu, sekali lancung ke ujian, seumur hidup tidak bisa dipercaya. Artinya kalau sudah tidak dipercaya masyarakat, mundur. Kalau sudah tidak dipercaya masyarakat, lempar handuk. Gak usah dipaksa kawan, gak usah dipaksa. Ini karena memaksa. Sama dengan sekelompok-kelompok kecil umat Islam suka memaksakan Allah untuk paksa ke surga. Nggak usah ambisi masuk surga, nggak usah ambisi jadi pemimpin, nggak usah ambisi untuk menguasai institusi manapun. Kalau antum ikhlas, insya Allah Allah berikan jalan keluar dalam segala cita-cita antum. Amin ya Rabbal. Insya Allah, insya Allah. Saya punya pengalaman, kurang lebih beberapa bulan saya di penjara. Di dalam penjara, saya perhatikan orang-orang ini kalau mau bebas pakai pengacara. Saya terus pikir-pikir, dosa apa, maksiat apa, kejahatan apa yang kami buat? Kami berceramah. Tuntutan orang Kristen, Roh Kudus saya katakan itu di pengadilan. Kitab Kristen Matius, Markus, Lukas, Yohanes saya robah.
Nah, jadi dijadikan sebagai kekuatan hukum, dijadikan sebagai landasan hukum. Kebetulan kuatnya orang-orang yang ada di Indonesia ini bukan orang kafir yang kuat. Orang kafir cuma minoritas jumlahnya, sedikit jumlah orang kafir, tapi yang memperkokoh benteng kekuatan kafir adalah kaum munafik. Jadi kita sedang berhadapan dengan orang munafik, enemy in the blanket. Musuh dalam selimut lebih bahaya daripada musuh yang nyata. Bu, kira-kira ente lebih bahaya hadapi tetangga atau hadapi suami? Hadapi tetangga atau suami? Suami menghadapi istri atau tetangga? Sama, suami istri adalah musuh yang paling bahaya. Karena rahasia suami istri itu yang tahu adalah suami istri. Tetangga nggak tahu. Nah, ini munafik. Ini munafik. Ini orang-orang munafik. Kalau orang hina Islam, orang cela Islam, orang olok-olok Islam, memang sudah wataknya begitu, namanya. Termasuk saya. Dulu kalau lihat ustadz-ustadz pakai sorban begini, saya katakan ini taplak meja. Sampai sekarang saya kalau mau ceramah, saya bilang sama istri saya, lupa taplak meja mana? Karena saya suka mengolok-ngolok Islam. Ini sorban saya katakan taplak meja, gamis ini saya katakan kain pintu, gorden. Kurang ajar saya. Orang pakai jenggot saya katakan teroris. Tapi Allah tidak suruh saya dipukul. Allah ambil saya. Allah subhanahu wa ta'ala ambil saya, istri dan anak-anak. Sini kamu Yahya, kamu masuk Islam. Kalau yang lain menghina memfitnah Islam, mencaci maki Islam, menghina-hina Islam, menista Islam, dibawa ke jalan raya, dipukul sampai keluar celana dalam. Betul apa betul? Masya Allah, sampai telanjang bulat. Dipermalukan, bukan cuma sakit, tapi dipermalukan. Nah, ini tanda-tanda. Hati-hati ibu bapak, hati-hati. Kalau kami sudah berjuang di jalan Allah, jangankan penjara, sudah sering saya berceramah, mati sekalipun tak ada urusan bagi kami. Dan saya pernah kapan ceramah pakai pengawal. Di dalam penjara satu pengacara pun saya tidak pakai. Banyak yang mendukung saya. Sampai istri saya bilang sama saya, nanti kalau ente bebas, siapa yang mau bela? Siapa yang mau jadi lawyers PH, penasihat hukum? Saya katakan kepada istri dan beberapa polisi, saya tidak perlu makhluk untuk bela saya. Yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Berlaksa-laksa malaikat yusalluna ala nabi. Malaikat itulah yang akan membela para pejuang yang menegakkan kebenaran. Kita tidak melakukan kejahatan, tetapi musibah itu adalah ketentuan Allah. Kalau Allah tempatkan kita di penjara, Allah kasih rezeki, Allah kasih maut, Allah kasih penderitaan, orang Islam saja yang tidak maksiat, yang tidak munafik, yang lurus-lurus dalam iman, orang Islam yang soleh, orang Islam yang soleha, diuji oleh Allah, menderita siksa. Apalagi kurang ajar, apalagi munafik, mati kau. Nggak ada sisa itu, habis kamu. Nggak ada sisa itu, nggak ada, cuma tunggu waktu. Coba-coba ibu bapak munafik terhadap agama ini. Saya orang yang suka menghina Islam. Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, semua sahabat Nabi suka mencela Islam. Ujung-ujungnya mereka memeluk agama Islam. Orang-orang yang keras menentang Islam, Allah ketuk pintu hati mereka.
may yahdilau fahuwal muhtadin wa may yudlil faulaika humul khasirun. Allah berikan kepada mereka petunjuk dan mereka disebut sebagai muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Bukan murtadin. Kalau murtadin orang yang keluar dari Islam. Kami disebut sebagai muhtadin, orang yang mendapat Islam. Ini si ngomong di mana-mana. Ada juga satu ustadz kalau berceramah suka-suka muji-muji. Bahaya katanya. Bukunya mengancam Indonesia. Dalam satu hari si hanya mengislamkan 150 orang Islam. Mana buktinya? Kalau Muhammad Yahya Waloni mengislamkan orang sudah ribuan. Bahkan di dalam penjara sekalipun. Tanya di podcast dengan Deddy Corbuzier, Deddy yang tanya. Katanya di penjara Ustadz banyak islamkan orang. Iya, kalau nggak dibebaskan saya semua saya islamkan. Makanya saya bebas cepat. Di penjara saya imam, di penjara saya khotib, di penjara saya tausiah. Mana ada Mabes Polri di dalam penjara membangun masjid di dalam penjara? Nggak ada. Mabes Polri mendirikan masjid di luar penjara, di Mabes, di markasnya. Tapi di penjara Mabes Polri tak ada masjid. Datangnya Habibana Muhammad Rizik Syihab, kelompok-kelompok Front Pembela Islam, Habib Ali, Habib Idrus, Maman Abdurrahman, Panglima FPI. Kemudian si siapa ini? Kiai Haris. Menantunya Habibana, Ustaz Sobri. Mereka di blok narkoba, saya di pidana umum. Dibangun 2 masjid. Yang tadinya umat Islam gak mau sholat silakan, tidak mau sholat silakan. Begitu berdiri 2 masjid, terpimpin, terbina keimanan orang Islam. Ya kami di situ, kegiatan kami sama dengan di luar. Berdakwah, khutbah, ceramah, tausiah singkat di dalam penjara. Itu tujuan kami. Cuma lingkupnya kecil karena di dalam penjara. Itu dia. Tapi kami membaur dengan segala macam agama di dalam penjara. Orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Islam. Karena sudah jadi miniatur kecil di dalam penjara itu. Sudah saling tegur sapa. Bahkan waktu Desember kemarin, mereka mau mendirikan pohon terang, pohon Natal itu. Sudah mau sampai tanggal 25, aja tanggal 25, 24 malam. Rupa-rupanya tidak ada muslim yang berani kasih izin. Datang Pak Imam ke saya. Pak Ustadz, kenapa Pak Imam? Minta tolong Pak Ustadz. Minta tolong apa? Nggak usah nangis. Minta tolong Pak Ustadz. Itu orang-orang Kristen mau pasang pohon Natal. Boleh nggak? Ya boleh, ini hari mereka. Siapa bilang tidak boleh? Boleh. Ini Natal mereka, hari mereka. Boleh di dalam penjara. Ini bukan di dalam masjid. Ini dalam areal penjara. Boleh. Boleh, silakan boleh. Waduh, alhamdulillah. Sekarang saya kira Pak Ustadz mau marah. Boleh. Silakan bangun masjid. Silakan dirikan pohon Natal. Masjid sudah kita bangun. Setiap hari Minggu mereka beribadah ke gereja mereka. Tidak saling mengganggu. Makanya saya ada kesadaran. Iya betul juga. Roh Kudus, saya bilang Roh Kudus minta maaf ini. Datang kiai sebagai saksi ahli. Maukah Ustadz kalau agama Islam juga diberikan begitu? Sadar saya. Iya kiai. Maukah Ustadz kalau agama Islam digitukan sama orang-orang kafir? Di Al-Quran ada. Apabila kalian menghina mereka, mereka akan menghina kalian. Mulai terbayang sama saya. Iya. Tapi mengenai konsep kepalsuan Bible Kristen,
Itu nggak bisa dipungkiri. Saya bukan mengatakan 300 ayat. Buktinya mana? Di dalam buku saya ini ratusan ayat yang palsu, tapi saya buktikan secara ilmiah ratusan yang palsu. Ah, ini baru namanya laki-laki. Jangan cuma bicara, buktikan betul-betul palsu. Kami buktikan. Baru diadu di pengadilan, diadu di debat. Kalau ada yang berani mau debat, nggak ada yang berani, cuma berani berkoar-koar di media sosial. Nggak ada yang berani. Hanya berani memfitnah, hanya berani menghina. Allahu Akbar. Dijawab oleh Allah dalam penjara. Orang lain mendapatkan pasal yang sama, dihukum bertahun-tahun. Bahkan sudah bayar kiri kanan, dihukum. Sudah pakai pengacara. Saya ditawarkan pengacara A, pengacara B, pengacara jaksa agung, pengacara polisi. Saya tolak. Bahkan umat Islam banyak mau bela. Saya katakan urusan seorang ulama di penjara itu adalah urusan Allah. Kalau kita masuk penjara karena kebenaran, nanti Allah yang keluarkan kita, lama atau cepat, insya Allah. Yang lebih tahu itu adalah hakim di atas hakim. Hakim yang penuh dengan keadilan di atas keadilan, pengadilan di atas pengadilan. Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang mengeluarkan kita. Nggak usah khawatir, nggak usah ragu, nggak usah takut dengan keadaan seperti sekarang. Jadi istri saya tanya, jadi nggak usah pakai ini Pak, nggak usah pakai pengacara? Nggak. Siapa yang bergantung kepada manusia, maka dia akan hidup dengan apa yang manusia inginkan. Siapa yang bergantung kepada Allah, dia akan hidup dengan iman kepada Allah. Ibu bapak, saudara-saudaraku, mohon maaf lahir dan batin. Saya mau datang di kota Ujung Batu ini sebenarnya dari tanggal 14 ya. Tapi saya berobat di ini masih ada. Saya nggak bisa sholat berdiri duduk. Saya harus duduk karena tulang menurut dokter, ini dokter yang periksa saya ini, Rumah Sakit Ibnu Sina Kota Padang. Karena saya di Kota Padang itu 1 bulan. Dari 16 Maret sampai kemarin 16 April. Jadi kata beliau, jantung Ustadz ini sudah parah. Jadi Ustadz mesti minum obat sekian macam. Obatnya masih ada. Mohon maaf, alhamdulillah 1 biji pun saya tidak pernah minum. Saya cuma minum 1 vitamin yang dikasih oleh Dr. Nofrizal Ujung Batu. Itu memang mujarab sekali. Padahal saya cuma minta vitamin itu. Tapi saya mau minta lagi, beliau sudah berangkat umroh. Ya mudah-mudahan nanti beliau titip ke siapa, karena itu paling cocok dengan saya. Beliau bukan dokter dari Jakarta, bukan dokter dari mana-mana, dokter cuma di Ujung Batu, tahu apa penyakit saya. Karena saya selama di penjara tidak terkontaminasi dengan ultraviolet, sinar matahari. Penjara kami di bawah tanah. Berbulan-bulan tidak kena sinar matahari, ya sakitlah orang. Ah, Ustadz paling pakai ini aja, Ustadz sembuh. Dokter sudah bilang, 1, ini bulan puasa, Ustadz sebaiknya jangan dulu saum, jangan dulu puasa. 1. Yang kedua, Ustadz di bulan puasa ini, Ustadz jangan ceramah dulu. Apalagi Ustadz bicaranya keras. Sementara bicara bisa jadi roboh, meninggal dunia. Ini saya tiap malam volume saya begini. Mungkin kalau masjid yang tidak kuat, hancur tuh sound system ini. Tidak bisa saya bicara pelan, karena tidak ada watak munafik. Wataknya memang begini, petarung di atas mimbar. Nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau A, B, B, C, C, nggak bisa berubah. Sampai ke liang kubur, tak akan berubah. Pakai alat saya sampai sekarang.
Pokoknya Ustadz mesti banyak istirahat. Dan yang terakhir, Ustadz jangan bawa mobil. Innalillahi. Saya keliling Indonesia bawa mobil dari Jakarta ke sini. Dari dulu kawan. Dari dulu sudah 16 tahun. Qudwatun fisabilillahi aw rahautun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isi. Alhamdulillah banyak dokter perhatikan. Tapi mohon maaf, dokter di atas segala dokter. Itu juga yang saya lebih percaya ketimbang dokter yang ada di dunia. Satu biji pun saya tidak makan tuh obat. Saya bilang sama istri saya, mari kita buktikan jantung antum atau jantung saya yang sehat. Bagaimana cara membuktikannya? Beli oximeter. Oximeter itu adalah alat yang mengukur tekanan oksigen dalam tubuh dan juga detak jantung. Beli oximeter. Saya bilang sama istri saya, tanyakan kepada apoteker, orang apotek, apa betul asli oximeter itu? Dibelikan, diukur. Masya Allah, sejak saya masuk penjara, keluar penjara, sampai saya sekarang ini, oksigen saya 98, sedangkan detak jantung saya 86, 92, bahkan detak jantung saya sampai 103. Istri saya detak jantungnya cuma 71. Wallahi. Nanti habis ceramah ambil oximeter kita ukur oksigen saya dalam tubuh dengan detak jantung saya. Kiai, lihat apakah betul? Tidak, nggak betul. Kopi juga nggak boleh minum kopi Ustaz, bahaya kalau minum kopi, mau mati saya kalau sudah minum kopi. Tadi saya duduk di situ, begitu tiba saya bilang beliau minum kopi dulu, karena saya dari Pekanbaru ini balap tuh mobil di jalan lobang-lobang di Tapung itu. Belum sempat tidur dari tadi malam. Belum sempat tidur, makan sahur, ceramah subuh, langsung kemari. Tidur berapa jam, langsung datang ke sini. Rupa-rupanya yang bikin sehat saya adalah sahur Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Bukan cuma surga yang dijanjikan, kesehatan jantung pun sembuh. Amin ya Allah ya Rabbal. Nanti kalau datang ke sini bilang penyakit jantung, aduh tolong. Penyakit apa saja, bahkan tidak ada penyakit, jangankan musibah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitabam muajjalah. Bukan cuma musibah, mati sekalipun Allah yang menentukan. Illa bi idznillah. Nah itu ibu bapak, di sini kita harus beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Islam. Kenapa? Karena di depan kita bahaya selalu menanti, di depan kita kematian selalu menanti. Itu yang kita pikirkan. Jangan dulu surga, jangan dulu surga. Surga terlalu jauh, pengadilannya belum datang di mahsyar. Tapi bagaimana kita mendidik anak cucu kita? Sulit membedakan mana orang beriman, mana orang kafir di Indonesia ini. Sulit membedakan mana orang beriman, mana kafir. Karena ada orang kafir sudah seperti orang beriman sudah jadi seperti kafir. Ini yang bahaya sekali. Kita bersyukur, semakin orang menjelekkan Islam. Ibu bapak mau tahu? Di Pulau Jawa baru kemarin satu gereja masuk Islam, gerejanya berubah jadi masjid, dibeli sama mualaf. Jadi gereja mualaf dengan nama gereja Isa Al-Masih. Gereja Isa Al-Masih di mana?
di Klaten baru diresmikan Ramadan pertama, langsung diresmikan dengan sholat tarawih. Dibeli oleh para mualaf, namanya gereja Isa Al-Masih. Nonton aja di YouTube, gerejanya salibnya dicopot. Ternyata orang-orang gereja itu sudah masuk Islam semua. Alhamdulillah. Si percaya mulut. Allahu Akbar. Kemana-mana kami Islamkan orang. Di atas pesawat pun saya Islamkan orang, apalagi cuma di darat. Nah, ini kawan-kawan saya di Klaten, di Jawa, di Solo, di Jawa Tengah, Islamkan satu gereja. Pak Kades bayangkan, gereja jadi apa? Gereja jadi masjid. Nama masjidnya Isa Al-Masih. Baru beberapa hari Pak Kades, bukan beberapa tahun, langsung dibayar kontan jadi masjid. Jadi nggak usah percaya. Sian orang Kristen percaya tai. Allahu Akbar. Nanti lihat permainan ini. Kalau Allah yang balik nih bola ini, mengerikan ibu bapak, saudara-saudara. Mengerikan. Bukan cuma babak belur, bukan cuma sakit. Kalau Allah yang berperkara, kalau Allah yang merencanakan musibah, awas, awas, hati-hati. Hati-hati. Kezoliman ini sudah nampak di depan mata, dan sekaligus kemenangan umat Islam juga sudah di depan mata. Tangisan ibu-ibu, tangisan anak-anak yatim. Ada 4 orang yang menertibkan dunia ini. Ada 4 orang yang menertibkan dunia ini. Yang pertama, bi ilmi ulamai, ilmu para ulama. Yang kedua, bi adlil umaro, adilnya pemerintah. Yang ketiga, bi syaqwatil akhniya, kenerbawanan orang kaya. Dan yang keempat, bi da'watil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Awas, bahaya sekali dunia ini. Isyaru salasa asnafin minanasi wahum. Tapi di balik hadis itu, Nabi sallallahu katakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berhati-hatilah dengan 3 manusia di antara kamu. Yang pertama, al ulamaul gopilun, ulama yang lalai. Al ulamaul gofilun. Yang kedua, wal mutasawwifunal al fuqaraul mudahinun, orang miskin yang sombong. Miskin sombong lagi. Sudah miskin sombong. Dan yang ketiga, wal mutasawwifunal jahilun, orang sufi yang bodoh. Sufi yang bodoh itu yang datang ke masjid mengukur orang punya jenggot dan kaki celana. Itu tuh yang paling betul katanya. Kita puasa begini, orang bilang ini orang Ustadz Yaya belum bertobat, si Amir belum masuk Islam. Nanti begitu sudah keluar dari penjara, baru dia katanya sudah punya jenggot, berarti sudah bertobat. Innalillahi. Yahudi jenggotnya sampai di perut. Dia sudah lari rajin ke masjid. Bukan begitu orang yang bertobat. Ramadan ini sama dengan oli kita ganti di mobil. Oli yang kita ganti 5.000 kilometer di mobil kita, itu bukan bannya yang kelihatan, bukan cat body itu, bukan body daripada mobil. Oli itu adalah pengatur mesin di dalam mobil. Jadi nggak kelihatan perubahan itu karena oli yang diganti. Sekarang pertanyaan saya, ibu bapak pilih mobil yang jelek bodinya tapi mesinnya bagus, atau mesinnya jelek bodinya bagus? Di Padang, di Sumatera Barat, jarang saya lihat di atas gunung-gunung tinggi itu mobil bagus. Kijang tahun 90, Kijang tahun 60, tapi mobilnya kuat. Mobil-mobil yang baru ini yang tidak kuat, mati di tengah jalan, bikin malu. Termasuk mobil yang saya pakai ini Chevrolet buatan Amerika, mogok karena radiatornya habis. Padahal modal Amerika baru 2011.
malu-maluin. Artinya orang Islam itu nggak usah gagah-gagahan, nggak usah mencapai pangkat jabatan, tapi dengan cara curang menjilat kepada kafir. Kafir simpan dana, kafir bermain strategi. Yang disuruh untuk membunuh muslim di atas muslim adalah orang kafir. Nah, ini taktik daripada komunisme, taktik daripada Yudaisme, taktik daripada kafirun. Berhati-hatilah ibu bapak, didik anak cucu kita mulai dari pertumbuhan usia dini, dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi sampai jadi pejabat, berakhlakul karimah, jujur atas agama ini. Insya Allah aman Indonesia ini. Ini kan pemerintah lagi diancam dengan big data. PKS nggak ada di situ. Karena orang PKS nggak nimbrung ke situ, dia masih bersama-sama dengan umat Islam. Saya berdoa yang penting sampai ke selama-lamanya tetap eksis dengan umat Islam, insya Allah. Ya. Tapi yang lain-lain ini, Allahu Akbar, bersekutu dengan orang-orang kafir, nggak ada filter, nggak ada jejak, nggak ada batas. Ibu bapak ini kalau mau kasih tunjuk fanatis sama saya, ibu bapak nggak fanatis ibu bapak ini, nggak. Karena keimanan ibu bapak ini tidak mengancam orang kafir, nggak. Kemanapun ibu bapak pergi dan berada, jangankan sekelas ibu bapak, ulama yang paling terkenal, apalagi cuma ibu bapak, itu kafir tidak goyang. Kafir belum goyang hadapi ibu bapak. Yang dia goyang sekali kalau dia hadapi orang yang memang kaliber dari kafir. Itu betul-betul berhitung dia. Bagaimana supaya orang ini lenyap dari permukaan bumi? Tapi orang yang murtad dari Islam, oh kafir tunggu-tunggu. Kafir tunggu-tunggu di luar sana. Sama jual Islam karena miskin. Jual Islam karena susah. Tinggalkan Islam karena ingin pakai jas, ingin pakai sepatu, ingin pakai dasi. Semua itu sudah saya tinggalkan. Goodbye my friend. Yang saya cari sekarang ini adalah sepotong kain untuk saya di pembaringan nanti di dalam liang lahat. Kain kafan itu yang paling mahal. Apa yang saya fitnah dulu tentang sorban, taplak meja, sekarang saya pakai sorban, saya pakai jubah. Apa yang saya fitnah terhadap Islam, Allah buktikan suruh saya pakai. Nah itulah, kalau orang kafir yang fitnah Islam, Allah sayang, Allah kasih hidayah kepada orang kafir. Tapi kalau antum semua ini yang sudah Islam mau coba-coba menghina Islam, menjatuhkan Islam, melecehkan Islam, menistakan Islam, tunggu lama atau cepat, insya Allah antum akan kena batunya. Antum akan kena batunya. Baru satu yang kena, masih ada 2, 3, 4, 5 di belakang sana. Lama atau cepat antum akan kena. Pejabat-pejabat pun yang coba-coba bermain dengan agama ini, lama atau cepat, kalau dia lolos, insya Allah anak cucunya tak akan lolos. Tak akan lolos. Ini sudah Allah sampaikan. Dan ingat, kalau pembalasan Allah terjadi, hati-hati ibu bapak, keras sekali, keras, sungguh keras. Tapi kalau Allah mau sayang kita, kalau orang kafir nggak tahu apa-apa dia, ibu bapak pergi bertamu kepada Pak Kepala Desa. Sampai di rumah Kepala Desa, disuguhkan kopi. Datang anak umur 2 tahun, Kepala Desa punya anak, kopi itu ditabrak, jatuh. Ibu bapak tersinggung atau tidak? Anak umur 2 tahun nabrak kopi, kopi jatuh. Insya Allah, kalau saya yang bertamu, saya tidak tersinggung karena anak yang menabraknya umurnya baru 2 tahun. Tapi kalau yang nabrak kopi itu istrinya Pak Kades, bagaimana kira-kira asumsi pemikiran ibu bapak? Anak-anak kecil tadi itu maksudnya menggambarkan kredibilitas
eksistensi keberadaan orang kafir, sedangkan orang dewasa itu menggambarkan orang mukmin yang tadinya Islam sudah tahu kebenaran, pura-pura tidak tahu. Kalau kafir yang berbuat, Umar bin Khattab, kejahatan apa yang beliau tidak lakukan? Fatimah, apa di tanganmu? Su'ub Umar, sini, dirobek sama Umar. Mendapatkan surat Al-Ikhlas, Umar ucapkan La ilaha illallah. Umar masuk Islam. Muhammad Rasulullah. Orang Eropa, orang Amerika, para saintis, makanya kalau ada orang mengatakan apa itu azan seperti diilustrasikan seperti suara gonggongan anjing, ini berarti tidak tahu bagaimana para astronot, bagaimana orang-orang Eropa, bagaimana kaum saintis, bagaimana angkasawan mengucapkan dua kalimat syahadat. Mereka hanya mendengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dunia ini gelap. Cuma dua kota yang bercahaya, Makkah dan Madinah. Hanya dengan suara azan, orang kafir, kaum saintis, para kaum jenius mengucapkan I witness there is no God but Allah and the Prophet Muhammad is the messenger of Allah. Loren Edward Joseph, Profesor Doktor angkasawan, astronot terkemuka di Amerika, 2013 musim haji. Beliau mengatakan dalam sebuah koran terkenal di Amerika, New York Times, Lawrence Joseph mengatakan, kami berhutang kepada umat Islam, andai mereka tidak tawaf dan sholat 5 waktu, maka berhentilah putaran bumi ini, karena superkonduktor yang berpusat di Hajar Aswad tak lagi memancarkan gelombang elektromagnetik. Ternyata setelah ditelusuri oleh Lawrence, Hajar Aswad batu hitam itu adalah batu meteor yang mengandung kadar logam 23.000 kali lebih tebal dari baja yang ada. Allahu Akbar. Kebanggaan apa? Banyak lagi, ribuan jutaan Islam bukan hanya berisikan tentang surga dan neraka di dalam Al-Quran, tetapi isi daripada Al-Quran berisikan tentang fakta-fakta sains and technology. You converts para ilmuwan. Tapi nanti ada beberapa jadwal, insya Allah akan saya ungkapkan secara ilmiah. Jadi Pak Yak, jangan dulu hina azan. Lihat orang-orang pintar masuk Islam karena azan. Orang-orang jenius, orang-orang astronot, 5 kali dalam sehari tidak ada frekuensi suara dari bumi menembus bulan, tapi dalam satu hari suara itu nampak dari Makkah dan Madinah. Suara azan. Jangan dilarang, itu dosa besar. Insya Allah lama atau cepat, insya Allah umat gak usah balas, umat tetap berdoa, umat tetap istiqomah, bersyukur kita sekarang sudah dibukakan pintu oleh Allah, kita sudah boleh tarawih di Makkah dan Madinah, orang sudah bisa melaksanakan umrah, dan insya Allah haji dia akan datang bisa dilaksanakan. Himayatan lil hajj wa sadaqa wa'dah allazi jahada billahi haqqa jihadihi wa badal juhda. Dilaksanakan jihad fisabilillah. Mudah-mudahan. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu disyukuri ya. Itu disyukuri. Enggak usah pakai tangan kita, enggak usah pakai bela. Semua kita bebas para mujahid yang tertinggal di dalam penjara Mabes Polri Habibana Muhammad Rizik Syihab. Doakan beliau supaya beliau juga cepat bebas. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau kita sudah kumpul bersama, insya Allah masing-masing sudah mulai menegakkan Islam. Ibu bapak, ini kesanggupan kita.
Kalau kita berani dan masih kuat, mari kita perjuangkan agama ini. Bukan nanti berdakwah. Kalau takut berdakwah, perjuangkan dengan harta kita, perjuangkan dengan kemampuan pikiran kita, perjuangkan dengan akhlak mulia kita, supaya Islam ini dipandang baik di mata masyarakat. Di dalam penjara ada anak kecil dari Kalimantan Selatan, namanya Saudara Wanda. Badannya kecil. Setiap saat datang ke kamar saya, karena kebetulan kamar saya itu cuma saya isinya. Kamar-kamar lain sampai 5-6 orang di dalam, 7-8 orang, saya sendiri. Saya diberikan kamar sendiri, dan dari sekian banyak tahanan yang ada, hanya 2 tahanan yang boleh dibesuk. Yang lain nggak boleh dibesuk, bertahun-tahun nggak boleh datang, istrinya, keluarganya. Hanya saya dan Habibana Muhammad Rizik Syihab. 2 itu yang diberikan kesempatan untuk dibesuk oleh istri dan keluarga. Saya tanya kepada anak kecil ini, usianya kecil, orangnya pendek. Hei, sini kamu. Kamu kasus apa? Ini Ustadz, saya sindikat kartu kredit. Kamu pencuri kartu kredit? Iya. Siapa punya kartu kredit? Orang Amerika. Pensiunan Caltex Amerika. Pensiunan yang ada di Amerika. Orang-orang kaya di Amerika. Orang-orang kaya di Eropa. Orang-orang kaya di Asia, Jepang, Korea, dan lain sebagainya. Berapa kartu kredit kau hajar tiap hari? 100 lebih setiap hari, Ustaz. Kecil-kecil tapi hebat. Yang tangkap dia bukan input dari polisi Indonesia, bukan Mabes. Mabes hanya menjalankan perintah. Yang mengetahui dia penjahat, pemakan kartu kredit adalah FBI. Amerika yang datang, FBI. Karena Mabes Polri itu penjaranya bukan penjara pencuri ayam, pencuri bebek. Orang-orang kasus-kasus berat di situ dengan omset puluhan, ratusan miliar, bahkan triliunan di dalam. Hanya kami ustadz-ustadz ini yang nggak punya omset apa-apa. Disimpan ke dalam Mabes Polri. Yang tahu dia penjahat adalah FBI. Kalau FBI tidak bongkar, sampai sekarang anak itu masih tetap bekerja. Saya tanya, berapa kartu kredit kau dapat sehari? 100 lebih, Ustaz. Tapi nanti keluar penjara saya mau berhenti. Jangan berhenti, hantam terus. Bodoh kamu kalau berhenti. Lebih baik kau hantam kartu kredit daripada kau korupsi uang negara. Amin ya robbal. Kalau mau pencuri, jangan uang negara, jangan minyak goreng, jangan solar kau pencuri, jangan BBM. Jangan, itu mau dipakai oleh masyarakat. Itu adalah apa? Subsidi atau apa itu? Subsidi rakyat, jangan kau pencuri. Itu dia. Ya. Jadi kalau mau begitu bagus. Saya mau berhenti, Ustaz. Jangan pakai berhenti, hantam terus. Daripada kau korupsi uang negara, munafik. Itu nggak apa-apa. Ini kita nanti berani. Nggak berani yang begitu, tapi kalau berani kepada sesama Muslim, nggak berani dengan kafir, hanya berani kepada sesama Muslim. Munafik punya kerja, hanya berani dengan sama Muslim. Dengan kafir dia nggak berani, dia saling jilat. Itu dia kolaborasi antara munafik dengan kafir, habis Indonesia. Dan ingat baik-baik, Indonesia ini diberkahi karena mayoritas bangsa ini adalah umat melawan atau tidak melawan, kekuasaan Allah akan selalu melindungi Indonesia karena mayoritas bangsa ini adalah umat Islam. Saya kira itu ya. Jadi ibu bapak, saya tidak panjangkan ceramah ini. Saya hanya berpesan kepada kita semua, serendah, semiskin apapun ilmu dan kehidupan ekonomi kita, berserah dirilah kepada Allah. Sampai kita masuk ke dalam liang kubur, kita mati dalam keadaan Islam. Saya kira itu. Kita tidak bisa menyangka hari ini kita Islam di kampung, merantau besok keluar. Makanya saya pernah tanya, ini yang dianiaya tadinya orang mana? Orang mana katanya? Oh, itu orang Minang, Ustaz. Coba bagaimana falsafah kehidupan masyarakat Minang?
Adat basandi syarak basandi kitabullah. Saya tidak percaya kalau dia orang Minang, karena semua simbol dan perilaku karakter yang mengejawantahkan kehidupan dan iman orang Padang, orang Minangkabau, senantiasa diwarnai, diselimuti dengan napas daripada Al-Quran Nur Karim. Jadi kemanapun orang Padang pergi dan berada, selalu mengandalkan Al-Quran. Ya, dimanapun orang Padang pergi, Al-Quran. Adat basandi syarak basandi kitabullah. Begitu juga orang Melayu, tanah Riau ini sama, nggak ada bedanya. Nah, tapi kan di Riau ini sudah mulai kelihatan kelompok-kelompok munafik. Terutama kami yang di lapangan ini sudah rasakan betul bagaimana perjuangan dalam menegakkan Islam ini. Tidak mudah menegakkan Islam ini, nggak mudah. Beda dengan ustadz-ustadz lain, cuma ceramah surga neraka, surga neraka, bidah surga neraka. Banci semua itu. Imanuhum fi amplopihim. Iya. Jadi saat Islam diganggu dia nggak peduli. Yang penting dia di Riau dapat duit, dapat amplop, disegani, dipuji-puji umat. Ya. Dan kerjaannya selalu membidah-bidahkan kepada sesama Muslim. Sudah, kalau dengar ustadz model begitu kasih tinggal. Mau NU, Muhammadiyah, Naksabandiyah, Al-Wasliyah, apapun organisasi Islam kita, semua Muslim adalah sama. Saya paling jengkel sekali kalau dengar ada orang bicara tentang Muslim A tidak bagus, Muslim B tidak bagus. Kemarin yang jemput saya mau kasih tahu jamaah, yang jemput saya itu Yusuf Mansur, Kiai Haji Yusuf Mansur. Saya keluar penjara nggak bisa ngomong 4 hari 4 malam. Yang datang jemput saya Yusuf Mansur. Padahal di YouTube, periksa di YouTube, saya ceramah Yusuf Mansur, saya katakan jangan pencuri uang jamaah. Kok Yusuf Mansur yang jemput saya? Bahkan istri saya mengatakan di saat bapak pingsan dan tidak sadar, yang menyuapi makanan ke mulut saya adalah Ustadz Yusuf Mansur. Saya berjuang atas nama Islam. Begitu masuk penjara, langsung berpelukan sama Habib Rizik. Apa kata beliau? Saya sudah dengar ceramah-ceramah Ustadz membela saya. Saya bela Ustadz Abdul Somad tahun 2019. Video itu yang diungkit oleh munafik dan kafir. Saya pernah katakan dalam video itu, jangan UAS di penjara. Saya Yahya Waloni siap di penjara. Kasus 2019, 2021 ditangkap. Bayangkan, demi membela teman. Ini bahaya kalau sudah saling menjatuhkan. Ada maksud apa? Seburuk-buruk Yusuf Mansur itu dosa beliau dengan orang-orang jamaah, tapi beliau adalah umat Islam yang tidak murtad dari Islam. Beliau adalah statusnya ulama. Siapa di antara kita ini yang paling bersih? Semua kita ini ada dosa, tapi Allah alhamdulillah belum bongkar dosa-dosa kita, belum bongkar. Nah, ini hati-hati ibu bapak, ya. Jadi kalau antum otaknya tumpul, nggak usah ngaku-ngaku ustad, karena ustad-ustad di Indonesia ini kepiawaian, kompetensi mereka itu pintar-pintar, dan betul-betul menguasai tentang rahasia di dalam Islam. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling menjatuhkan. Kami nggak pernah berdakwah itu memakai-makai umat. Saya cuma minta kepada umat, doakan kami. Kami nggak pernah membicarakan masalah materi. Kami datang kepada umat untuk menyampaikan ilmu kepada jamaah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, memberikan kontribusi baru, keimanan baru, dan menjaga anak cucu kita dijauhkan dari dosa munafik. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Doakan terus negara ini agar di kemudian hari, di tahun 2024, Pak Jokowi turun dengan legowo, dengan hati yang lapang, kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada pemimpin-pemimpin baru yang ada di Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi kita berdoa saja. Ada Anies Baswedan, ada yang dari Jawa itu, yang di Jawa Tengah sana, siapa? Rambut putih itu, Ganjar, ada Gatot, ada Agus Harimurti, banyaklah generasi-generasi muda, ya. Nggak usah saling memihak, kita lihat ke depan siapa yang akan maju ke depan. Tapi saya pribadi lebih mencintai
lebih melihat figur daripada anda, ya Rabbal alamin. Ya, jadi kita pilih beliau, apalagi orangnya profesor, gagah, ganteng. Cari yang kuat-kuat, cari yang kuat-kuat, yang muda-muda, itu jadi pemimpin Islam terdepan. Amin ya Rabbal. Ya, itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Dan untuk melihat perjuangan kami, biodata kami, perjalanan kami ada di dalam buku ini. Inilah kami suami istri, dulu nikah agama Kristen, begitu kami masuk Islam, disunat suami istri, kami nikah secara Islam. Nah, ini saya mau pesan kepada ibu bapak, jangan nikah dengan orang kafir yang beda agama. Jangan, nikahlah dengan sesama Muslim. Kalau antum nikah sama orang kafir yang beda agama, berarti sepanjang hidup anda berzina. Anda berzina dan melaksanakan perbuatan yang tidak baik di hadapan Allah. Jadi kalau mau menikah dengan sesama Muslim, saya dulu nikahnya secara Kristen, the Battle in Maastricht, Nederland, dan kemudian menikah secara Islam. Di mana? Di KUA, kantor urusan agama. Dan saya diberi surat, ini surat pernikahan kami. Saya diberi surat warna hijau dan warna coklat. Hijau ke saya, coklat ke istri. Jadi ada dua surat nikah. Dulu kami nikah secara pemerintahan di catatan sipil dan juga nikah secara gereja. Begitu kami suami istri masuk Islam, kami disunat nikah secara Islam. Amin ya Rabbal. Nah, bukan nikah dengan wanita muslimah, sudah muslimah, bukan. Nikah dengan istri yang dulunya beragama Kristen juga. Sama-sama dari Kristen, masuk Islam juga sama-sama. Jadi mohon doa bagi kami agar tetap setia. Ya, saya dengan istri kemana-mana, alhamdulillah dengan istri saya ini Qori'ah, bisa baca Al-Quran, menyampaikan baca Quran, saya yang menyampaikan dakwah. Jadi kami dua-dua suami istri, satu Qori, satu pendakwah. Ya, jangan dua-dua suami istri heboh, ditangkap KPK, dibawa ke penjara dua-dua. Itu pejabat kita banyak begitu, suami istri ditangkap, masukkan ke dalam penjara, malu-maluin. Mari jaga hubungan suami istri, keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih ibu bapak. Usikum wa nafsi bitaqwallah la ilaha. Kita bermunajat kepada Allah. Kita akan mengakhiri pertemuan kita tablik akbar pada malam ini. Mudah-mudahan di lain waktu, di lain kesempatan, Allah masih sembunyikan perjumpaan kita di masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi sultani. Subhanaka la nusanan alaika anta kama asnait ala nafsikal walakal hamdu hatta tardu. Allahumma habib ilainal iman wa zanyu fi qulubina wa kari ilainal kufra wal fusuq wal isyana waj'alna minar rasidin. Allahumma tawaffana muslimina wal hikna bisolihin ghira huzaya wal maftunin. Allahumma ij'alna muflihin. Allahumma aftah akfala qulubina bi zikrika wa atmim alaina nikmat wa asbik alaina min fadlik waj'alna min ibadika solihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Rabbi, Engkau yang telah mempertemukan kami ya Allah bersama-sama dengan pengurus masjid yang ada di Masjid Raya Lubuk Bendahara ini. Apa yang telah hamba sampaikan di dalam tausiah Ramadan ini kiranya akan bertumbuh menjadi kekuatan iman yang baru bagi seluruh jamaah untuk memupuk keimanan dan ketakwaan kami kepadamu ya Allah, agar kami tetap setia mempertahankan keimanan itu sampai kami masuk ke dalam liang kubur. Jangan biarkan pikiran dan hati kami menjadi munafik terhadap agama ini ya Allah. Biar kami setia mempertahankannya demi anak cucu dan seluruh keturunan kami. Negara yang tercinta Indonesia ini ya Allah, kami berdoa atas pemimpin-pemimpin kami yang telah banyak merusak bagian citrah daripada kehidupan bernegara.
Bahkan kekacauan-kekacauan yang terjadi saat ini ya Allah, yang menyengsarakan rakyat, ekonomi masyarakat, ulama-ulama diadili, ulama-ulama dizolimi, bahkan seluruh umat Islam. Tuntun kami semua ya Allah. Jadikan bangsa ini ke depan nanti Engkau hadirkan pemimpin yang betul-betul mencintai agama ini ya Allah, terutama mencintai seluruh lapisan elemen masyarakat yang ada. Persatukan seluruh antar umat beragama, terutama antar sesama Muslim. Hadirkan kebahagiaan, hadirkan kesejahteraan, hadirkan kedamaian bagi bangsa ini ya Allah. Kami sangat merindukan kedamaian. Kami tidak menginginkan pertikaian di tengah bangsa ini ya Allah. Kezoliman, ketidakbenaran oknum-oknum aparat Engkau singkirkan. Segala orang-orang yang munafik ya Allah, orang-orang yang menista agamamu ya Allah, Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha berperkara. Dan bila perkaramu itu jatuh, tak seorang pun yang bisa menghalanginya. Kami hanya berserah diri kepadamu ya Allah. Lindungi kami di malam ini. Jadikan bangsa kami menjadi bangsa yang baldatun toibatun warabun ghafur, bangsa yang diberkahi dalam rahmat pengasihan Engkau ya Allah. Allahumma firlil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ibu bapak atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.